tahun dia tidak mau menikah. Dia berpenghasilan. Dia berhasilan, dia takut hartanya terbagi pada suaminya. Jadi memutuskan tidak menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mama yuk. Ayo. Perkenalkan, ngebut. nama saya Ibu Casmina. Ibu Casmina. Dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Ya, monggo. Kersana Brebes. Yuk. Begini mah, teman saya punya anak dan dia udah umur 35 tahun. Dan katanya mamanya itu tidak mau menikah. Laki-laki perempuan? Perempuan. Dan katanya dia punya komitmen takut hartanya dibagi sama suaminya. Gimana solusinya, Ma? Solusinya, Ma. Saya tanya, suami yang dulu meninggal apa cerai? Enggak, itu belum, masih perawan, gadis. Umurnya udah 35 tahun, dia tidak mau menikah. Dia berpenghasilan. Dia berhasilan, dia takut hartanya terbagi pada suaminya. Jadi memutuskan tidak menikah. Oke, punten. Hidup ini bukan hanya untuk harta. Kebahagiaan seseorang tidak dinilai dengan harta. Harusnya ada orang yang mendekati dia. Bahwa yang namanya menikah itu mendapatkan rezeki lebih banyak. Karena di antara yang mendatangkan rezeki dengan adanya pernikahan. Allah mengatakan kalau orang yang menikah niat karena Allah, kalau dia miskin aku berikan kekayaan. Sebelum menikah hidup gaji cuma buat seorang. Begitu menikah buat 2 orang. Begitu punya anak, anak juga rezekinya ada. Jadi ini keputusan yang tidak benar dalam akidah kita. Harusnya dia berpikir rezeki dari Allah. Dia mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Di antaranya Rasul mengatakan, orang yang menikah sudah menggenggam sebagian agamanya. Maka sebagian lagi dengan dia meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang tepat. Harus ada orang yang menasehati dia bahwa maaf, walaupun dia tidak menikah, kalau Allah berkehendak hartanya habis. Bisa habis nggak Bu? Cas. Habis. Oh iya, habis. Ditipu orang. Kemudian juga misalnya kalau Allah berkehendak bangkrut, rugi dan seterusnya. Jadi bukan karena menikah dengan seorang laki-laki. Yang saya khawatir dia jadi curiga sama orang, berburuk sangka. Dia suuzon. Sementara suuzon dilarang dalam agama. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Suuzon itu dosa kata Allah. Belum menikah terus kalau punya suami hartanya diambil sama suami. Nah kok berhitungan amat aneh. Punten. Kata saya sih yang bodoh. Kalau dia sama suami aja tidak mau berbagi, bagaimana dia sedekah buat orang lain? Bagaimana dia membantu fakir, membantu miskin. Jauh panggang dari api. Yang dia peroleh digenggam aja. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang mencari dunia, perhiasan dunia dia kejar, diminta sama Allah. Allah berikan apa yang kalian minta dengan sempurna, sedikit pun tidak dirugikan. Dunia bukas. Kan kesan suaranya kencang di tas mulu. Tapi bagaimana di alam akhirat? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Di antara yang mendatangkan rezeki dengan adanya pernikahan. Allah mengatakan kalau orang yang menikah niat karena Allah, kalau dia miskin aku berikan kekayaan. Sebelum menikah hidup gaji cuma buat seorang. Begitu menikah buat 2 orang. Begitu punya anak, anak juga rezekinya ada. Jadi ini keputusan yang tidak benar dalam akidah kita. Harusnya dia berpikir rezeki dari Allah. Dia mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Di antaranya Rasul mengatakan,
orang yang menikah sudah menggenggam sebagian agamanya. Maka sebagian lagi dengan dia meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang tepat. Harus ada orang yang menasehati dia bahwa maaf, walaupun dia tidak menikah, kalau Allah berkehendak hartanya habis. Bisa habis nggak Bu? Cas. Habis. Oh, ya, habis. Ditipu orang. Kemudian juga misalnya kalau Allah berkehendak bangkrut, rugi dan seterusnya. Jadi bukan karena menikah dengan seorang laki-laki. Yang saya khawatir dia jadi curiga sama orang, berburuk sangka. Dia suuzon. Sementara suuzon dilarang dalam agama. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Suuzon itu dosa kata Allah. Belum menikah terus kalau punya suami hartanya diambil sama suami. Nah kok berhitungan amat aneh. Punten. Kata saya sih yang bodoh. Kalau dia sama suami aja tidak mau berbagi, bagaimana dia sedekah buat orang lain? Bagaimana dia membantu fakir, membantu miskin? Jauh panggang dari api. Yang dia peroleh genggam aja. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang mencari dunia, perhiasan dunia dia kejar, diminta sama Allah. Allah berikan apa yang kalian minta dengan sempurna, sedikit pun tidak dirugikan. Dunia Bu tas, kan kesan suaranya kencang di tas mulu. Tapi bagaimana di alam akhirat? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka di alam akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka jahanam. Amalan yang mereka cari di alam dunia semuanya sia-sia karena mereka mikirin cuman dunia saja. Salah langkah. Ya. Ya, terima kasih Mah Mangga. atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang gitu ya Mama ya? Anehnya. Padahal nikah kan wajib kan, Ma? Hah? Nikah tuh wajib kan? An-nikahu sunnati. Sunnah. Sunnah. Tergantung kebutuhan. Tapi kalau tidak menikah gara-gara mempertahankan harta, waduh. Artinya dia hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kemasukan setan dari arah yang belakang. Kalau padahal kita dapat pasangan juga bisa mendatangkan rezeki yang lain ya. Rezeki, kebahagiaan, kesenangan, ketentraman batin. Masya Allah luar biasa. Begitu mau untuk kebahagiaan kita semua, boleh kita tutup dengan doa? Silakan Mama. Yuk kita angkat tangan. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani